what our world will look like tomorrow. Halo gengs, masih pada semangat kan ngejalanin aktivitas minggu ini? Oke, kalian pasti pada penasaran kan kelanjutan kisah Alice dalam menghentikan penyebaran virus T yang dapat merubah manusia menjadi zombie? Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum nonton dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu, karena ceritanya sambung menyambung dan supaya kalian gak bingung. Oke, tanpa basa-basahan lagi, yuk kita lanjutin alur cerita film Resident Evil kelima dengan judul Retribution. Kurang main kan intro nak? Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, pasukan Umbrella yang ternyata dipimpin oleh Jill Valentine dengan laba-laba merah di dada menyerang semua orang yang berhasil diselamatkan Alice dan kawan-kawan sebelumnya di atas kapal Arcadia. Alice sempat berhasil menembak salah satu pesawat Umbrella, namun pesawat itu justru jatuh ke arah dirinya yang membuat Alice terlempar ke dalam dasar laut dan pingsan. Tiba-tiba Alice terbangun di dalam sebuah rumah di pinggiran kota Raccoon. Ia dibangunkan oleh suaminya yang ternyata Carlos Oliveira. Anehnya, di sini Alice bertingkah layaknya ibu rumah tangga dan memiliki seorang anak yang tuli dari lahir bernama Becky. Di saat Alice dan Carlos mesra-mesraan, tiba-tiba datanglah zombie dari luar menyerang mereka. Alice membawa Becky bersembunyi di atas loteng. Setelah situasi dirasa aman, Alice membawa Becky turun, namun ternyata di sana masih ada zombie. Alice menghancurkan jendela dan segera membawa Becky pergi. Rupanya situasi di luar juga sudah mulai kacau. Sebuah mobil hampir menabraknya. Ternyata dia adalah Rain. Rain mengajak Alice dan Becky masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi menghindari kejaran zombie yang sangat cepat. Namun naas, di tengah jalan, sebuah truk menabrak mereka yang membuat mobilnya terbalik. Alice dan Becky yang tersadar segera berlari menuju ke rumah warga untuk bersembunyi, sementara Rain sendiri masih belum sadar. Alice membawa Becky bersembunyi di dalam lemari baju. Alice kira gak bakal ketahuan tuh. Tapi ini zombie varian baru guys, yang bisa mendeteksi aroma manusia. Alice pun meminta Becky tetap di sana dan dia melawan zombie itu, mendorongnya hingga jatuh ke lantai bawah. Zombie itu pun berhasil dikalahkan, namun Alice kembali diserang oleh suaminya, Carlos, yang kini sudah berubah menjadi zombie. Alice kembali terbangun, namun kali ini dia berada di dalam sebuah penjara khusus milik Umbrella. Sesaat, Jill Valentine menampakkan diri dan bertanya kepada Alice, kenapa dia melawan dan berkhianat pada Umbrella? Siapa yang menyuruhnya? Alice memilih diam tak menjawab. Tiba-tiba terdengar suara keras yang membuat gendang telinga Alice sakit. Usai siksaan itu selesai, Jill kembali muncul dan bertanya lagi. Namun Alice tetap gak menjawab dan mencoba menyadarkan Jill. Yah, alhasil Alice kembali disiksa dengan suara mantap aduhai menggelegar itu. Kejadian itu tuh terjadi berulang-ulang hingga akhirnya terjadi keanehan. Seseorang menghack sistem keamanan dan lampu-lampu pun padam. Jill dan pasukannya pun terdiam. Dan di dekat Alice muncul kotak berisi baju. Merasa ada seseorang yang menolongnya, Alice pun memakai baju itu dan keluar dari tempat penyiksaan. Tepat setelah Alice berhasil keluar, sistem keamanannya aktif kembali. Menyadari Alice berhasil kabur, Jill segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar Alice. Tepat di belakang Alice, muncul laser jaring mematikan dengan kecepatan tinggi. Beruntung, Alice berhasil menghindar dan keluar dari lorong sebelum laser itu mengenainya. Setelah keluar, Alice semakin kebingungan karena ia seperti berada di pusat kota Tokyo. Alice menghancurkan kaca mobil polisi di sampingnya dan mengambil senjata. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang diikuti turunnya hujan dan muncul orang-orang yang lalu lalang di sekitaran Alice. Awalnya orang-orang itu bersikap seperti menjalani aktivitas biasa. Namun tiba-tiba satu orang di dekat Alice mengamuk, menggigit salah satu warga dan suasana pun menjadi gaduh mencekam. Semua orang berubah menjadi zombie. Alice berlari menghindari kejaran zombie itu menuju sebuah gerbang di belakangnya yang tiba-tiba terbuka. Alice masuk ke sana diikuti beberapa zombie yang juga berhasil masuk. Alice lalu melawan zombie-zombie itu dengan senjata yang ia miliki.
Setelah itu, tiba-tiba pintu di depannya terbuka. Alice mencoba kabur lagi, menghindari serangan zombie yang gak ada habisnya. Setelah berhasil masuk, pintu itu pun tertutup dan beberapa saat kemudian lampu-lampu di ruangan tersebut menyala. Ternyata Alice ada di ruang kontrol keamanan. Dari bawah muncul kotak-kotak yang berisi karyawan-karyawan Umbrella yang telah tewas. Alice pun kebingungan, siapa orang yang telah menghabisi orang-orang itu. Alice kemudian mengambil beberapa senjata yang ada di sana. Secara mengejutkan, di belakang Alice muncul seorang wanita dan mereka berdua pun bertarung. Alice mengenali wanita yang berada di hadapannya ini. Dia adalah Ada Wong, kaki tangan Wesker. Alice tahu karena dia sebelumnya juga bekerja untuk Umbrella Corporation, yakni sebagai kepala pimpinan keamanan ruang rahasia di villa yang menuju di Hive di bawah kota Raccoon. Alice bertanya kenapa Ada Wong membunuh semua karyawan Umbrella yang ada di ruang kontrol. Apakah Ada Wong juga berkhianat pada Umbrella seperti Alice? Sungguh mengejutkan, tiba-tiba muncul hologram komunikasi jarak jauh dan itu adalah Wesker. Dia ternyata masih hidup dan berhasil lolos dari ledakan helikopter sebelumnya. Ada Wong menjelaskan kalau dia membunuh orang-orang di ruang kontrol itu bertujuan untuk membantu Wesker meretas sistem keamanan markas Umbrella tersebut. Tujuannya untuk membebaskan Alice. Ada Wong dan Wesker mengaku sudah tidak bekerja untuk Umbrella lagi. Mereka menjelaskan kalau umat manusia di muka bumi saat ini diambang kepunahan. Satu-satunya harapan untuk membalikan keadaan yaitu mereka harus bekerja sama. Kini Alice tengah berada di fasilitas pengujian milik Umbrella. Di dalam sana terdapat beberapa kubah-kubah miniatur tiruan kota besar di dunia. Tempat itu dibangun untuk menguji senjata biologis virus dan monster yang Umbrella ciptakan untuk dijual kepada negara yang menginginkan. Umbrella menciptakan tiruan kota New York lalu membuat simulasi penyebaran virus dan menjualnya ke pihak Rusia. Sebaliknya, Umbrella juga membuat tiruan kota Moskow untuk menguji senjata biologis di sana dan menjualnya kepada Amerika. Umbrella juga membuat tiruan kota-kota besar lainnya dan melakukan hal yang sama, mengadu domba kedua pihak dan mengambil keuntungan dari keduanya. Saat ini Alice berada di bawah air es Kamchatka, Rusia. Tempat itu dulunya dibuat khusus kapal selam peperangan. Tapi setelah Perang Dunia berakhir, Umbrella memperluasnya dan menjadikan tempat pengujian. Alice tak mungkin bisa keluar tanpa bantuan Wesker. Wesker sudah mengirimkan beberapa pasukan tim penjemput untuk membebaskan Alice. Tim penjemput sudah tiba di atas permukaan es. Mereka adalah Leon, Barry, Luther, dan 2 anak buah Leon. Mereka langsung memasangkan bom di samping saluran udara fasilitas itu dengan tenggat waktu 2 jam. Kemudian mereka menghack pintu masuk menuju fasilitas dan menaiki lift. Wesker memperingatkan Alice supaya hati-hati karena Jill Valentine sudah mengetahui keberadaan Alice. Jill diperintahkan untuk membunuh Alice. Alice lalu bertanya siapa yang memerintahkan Jill. Ternyata saat ini Umbrella bergerak di bawah perintah Red Queen. Setelah kekacauan yang terjadi di kota Raccoon bertahun-tahun lalu, Red Queen mengontrol sisa-sisa dari Umbrella Corporation hingga saat ini. Red Queen kemudian memotong sinyal komunikasi Wesker dan muncul di layar komunikasi. Red Queen mengancam akan membunuh Alice dan Ada Wong. Merasa ada mara bahaya yang mengancam, Alice dan Ada Wong pun segera bergegas menuju ruangan lain. Leon dan yang lain berhasil melumpuhkan pasukan Umbrella yang menghadang mereka di depan lift. Mereka kemudian masuk lebih dalam lagi mencari Alice sambil menembaki musuhnya. Mereka berjalan melewati sebuah kapal selam besar milik Umbrella, dan ternyata Red Queen juga sudah menyadari kehadiran Leon dan yang lainnya di dalam kubah tiruan kota New York. Sementara itu, Alice dan Ada Wong dikejutkan dengan kemunculan 2 monster kapak yang mengepung mereka. Beruntung Alice dan Ada Wong akhirnya berhasil menaklukkannya, lalu melanjutkan perjalanan. Leon dan yang lain kini sudah sampai di kubah tiruan kota Moskow. Baru aja sampai di sana, mereka diserang oleh pasukan Las Plagas yang ganas. Sementara Alice dan Ada Wong berjalan melewati hologram pemandangan berbentuk awan. Mereka berdua memasuki kubah tiruan pinggiran kota Raccoon di sana. Alice lalu mendengar sesuatu di salah satu rumah dan mereka berdua pun masuk ke sana. Betapa mengkagetnya Alice ketika melihat kloning dirinya tewas mengenaskan. Ya, benar.
Alice yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus istrinya Carlos tadi rupanya hanyalah sebuah cloning. Ada Wong, bukan Baim Wong ya, menjelaskan jika Alice adalah salah satu dari 50 model yang dikloning oleh Umbrella. Dan Umbrella menggunakan cloning-cloning itu untuk mengisi dan menjalankan simulasi kota-kota besar yang sudah mereka buat untuk meyakinkan pembeli, ya kan? Bejat juga nih perusahaan. Umbrella menanamkan para cloning dengan ingatan dasar manusia untuk memastikan respon emosional terhadap ancaman bagi mereka. Di tengah perbincangan mereka, Alice mendengar sesuatu dari lantai atas, tepatnya di dalam lemari baju. Dan setelah dibuka ternyata itu adalah zombie polisi. Alice menembaki zombie tersebut hingga innalillah. Tiba-tiba dari belakang muncul Becky yang mengira Alice adalah ibunya, dan Alice pun kebingungan. Di dalam kubah tiruan kota Moskow, serangan pasukan zombie Las Plagas mempersulit Leon dan juga yang lainnya. Kembali ke Alice lagi, yang melihat foto-foto cloning dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga dan satu anak, yaitu Becky. Pantas saja Becky menganggap Alice sebagai ibunya. Ada Wong mencoba memperingatkan Alice untuk tidak membawa Becky, karena dia hanyalah seorang cloning yang telah diprogram oleh Umbrella sebelumnya. Membawa dia hanya memperlambat perjalanan. Namun Alice yang kasihan memilih untuk mengajak Becky bersamanya. Tak berapa lama, di depan rumah, Alice melihat cloning Rain, James, dan Carlos yang menghadangnya atas perintah Jill Valentine. Mereka membawa pasukan dan dipengaruhi oleh laba-laba merah di dadanya yang sudah terprogram dan tersambung ke Red Queen hingga pergerakan mereka bisa dikontrol. Mereka diminta membunuh Alice dan Ada Wong. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Karena kalah jumlah, Ada Wong menyuruh Alice segera pergi sementara dirinya akan menghadang pasukan Umbrella sebisa mungkin. Sebelum pergi, Ada Wong memberikan kacamata yang berisi peta tempat kubah-kubah tiruan tersebut. Sementara Leon dan yang lain masih berusaha melawan pasukan Las Plagas. Mereka sangat sulit untuk ditaklukkan. Bahkan salah satu anak buah Leon tewas digergaji. Di dalam stasiun bawah tanah, Alice bertemu cloning Rain yang baik yang sebelumnya sempat menolong cloning Alice dan Becky. Alice memberi Rain senjata dan menyuruh menjaga Becky. Alice berjanji akan segera kembali setelah bertemu tim penjemput. Di dalam kubah tiruan kota Moskow, Leon dan anak buahnya mencoba kabur dari serangan pasukan Las Plagas. Tiba-tiba seekor monster yang bernama Uberlicker menyerang dan anak buah Leon menjadi santapan. Ketika keadaan sangat gawat dan Leon juga terdesak, datanglah mobil yang mengacaukan monster itu. Dia adalah Alice. Alice membawa mereka naik ke dalam mobil untuk kabur, namun di belakang, pasukan Las Plagas masih mengejar mereka. Mereka pun mencoba menembaki pasukan itu. Namun ternyata Monster Licker juga ikut lari-lari santuy. Mobil Alice lalu masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tiang-tiang di sana yang menyebabkan bangunan di belakangnya runtuh dan menimpa Monster Licker. Alice lalu mencari jalan alternatif lain menggunakan kacamata peta yang diberikan Ada Wong. Alice juga turut mengajak Rain dan Becky. Mereka berjalan kaki menyusuri rel kereta api. Di sepanjang perjalanan, Leon menjelaskan kalau dia dan Ada Wong sebenarnya tidak bekerja pada Wesker. Ia bersedia bekerja karena kata Wesker, Alice bisa menyelamatkan umat manusia. Tak berapa lama, sampailah mereka di dalam ruang kapal selam di mana ada lift yang menuju permukaan. Ketika mereka memasuki lift untuk segera keluar dari fasilitas tersebut, tiba-tiba listriknya mengalami gangguan yang membuat liftnya macet. Alice dan yang lain mencoba turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun tiba-tiba dari atas lift muncul Monster Licker yang berhasil menculik Becky dan membunuh Rain. Monster itu juga berhasil melukai Barry. Alice bersikeras mau menyelamatkan Becky meski Leon melarangnya karena sangat beresiko. Alice pun menaiki tangga di samping lift mengejar Monster Licker. Sementara Leon, Barry, dan Luther diserang oleh pasukan Umbrella yang tak ada habisnya. Sadar mereka kalah jumlah, Barry meminta Leon dan Luther segera masuk ke dalam lift karena waktu bomnya akan segera habis. Awalnya Leon menolak, namun Barry memaksa karena mungkin inilah saat-saat terakhir kematiannya dan dia mau mengorbankan diri. Dengan sedih, Leon dan Luther masuk ke dalam lift meninggalkan Barry. Di tempat lain,
Alice melihat Becky yang terjebak di dalam sarang monster liker. Alice menembaki monster itu hingga tumbang dan menyelamatkan Becky. Ia juga mengambil bom rakit milik seseorang yang sudah mati di sarang monster itu. Di bawah sana, Barry masih terus berjuang sampai akhirnya Jill mengeluarkan Ada Wong yang ternyata masih selamat dan dijadikan tawanan. Mereka meminta Barry untuk keluar jika ingin Ada Wong selamat, tapi setelah keluar, James malah menembak Barry. Di sisa-sisa nyawanya yang tinggal sedikit, Barry berhasil menembak James balik sebelum akhirnya dia tewas ditembak lagi oleh pasukan Umbrella. Alice membawa Becky menuju sebuah ruangan. Rupanya itu adalah ruangan penyimpanan cloning. Di sana mereka melihat ribuan cloning Alice, Rain, Carlos, James, Becky, dan yang lainnya yang digantung. Baju kali ah. Tak berapa lama, muncullah monster liker yang ternyata masih hidup. Alice segera menjatuhkan bom yang ia ambil tadi lalu segera pergi menjauh ke atas menggunakan pistol pengail. Sementara itu, di luar, bom yang dipasang Leon di pintu masuk menuju fasilitas sebelumnya juga sudah mulai habis waktunya. Bom itu pun meledak, menghancurkan saluran udara di dalam fasilitas hingga menyebabkan air bah langsung masuk mengisi semua ruangan, termasuk kubah-kubah tiruan kota. Leon dan Luther yang masih di dalam perjalanan di dalam lift juga terkena dampaknya. Mereka yang hampir sampai langsung terlempar ke atas keluar dari fasilitas. Mereka lalu bertemu Alice dan Becky yang berhasil selamat, lalu menaiki kendaraan salju menuju suatu tempat. Leon mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan dijemput oleh helikopter di titik pertemuan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba lapisan es di bawah mereka terbelah dan muncul kapal selam besar menuju permukaan. Hal itu membuat kendaraan yang dinaiki Alice terbalik. Alice menyuruh Becky tetap di sana, sementara dirinya, Leon, dan Luther keluar untuk memeriksa keadaan. Dari dalam kapal selam, keluarlah Jill Valentine dan Rain yang membawa Ada Wong sebagai tahanan. Rain lalu menyuntikkan serum yang dapat mengubah dirinya menjadi kuat dan emosional. Dia mengamuk dan memukul Ada Wong. Leon dan Luther mencoba menembaki Rain berkali-kali, namun rupanya peluru itu bisa Rain keluarkan dengan mudah dari dalam tubuhnya. Sementara Alice sendiri bertarung melawan Jill Valentine yang sulit ditaklukkan. Leon dan Luther kewalahan menghadapi serangan Rain yang sangat kuat, sampai menghancurkan tulang mereka. Jill menyerang Alice bertubi-tubi hingga tumbang. Ketika Jill mencekik dan mengangkat Alice teringat sesuatu, yaitu laba-laba merah yang menempel di dada Jill. Dia meraih dan membuangnya yang membuat Jill bereaksi. Alice kemudian menembak laba-laba itu hingga hancur. Di sisi lain, Luther bertarung melawan Rain. Rain memukul dada Luther hingga membuat jantungnya berhenti berdetak dan Luther pun tewas. Melihat Leon berada dalam kesulitan, Alice pun menembaki Rain yang membuat Rain balik menyerangnya. Rain memukul dada Alice hingga terlempar, namun beruntung, jantung Alice cukup kuat untuk terus berdetak. Alice melihat sesuatu di balik permukaan es dan dia memiliki ide. Dari jauh, Jill yang sudah mulai sadar melemparkan pistol pada Alice. Alice pun menggunakannya untuk menembaki permukaan salju di bawah Rain, hingga membuat lapisan saljunya retak dan Rain pun terjatuh ke dalamnya. Ternyata di dalam sana ada banyak sekali zombie yang menarik Rain. Beberapa saat kemudian Alice jatuh pingsan, lalu terbangun di dalam helikopter dengan berbagai selang medis menancap di tubuhnya. Alice melihat Jill yang sudah sadar dan kembali mengenalinya. Alice juga melihat Becky ada di sampingnya. Singkat cerita, sampailah mereka di Washington, Amerika Serikat. Di dalam gedung putih, Alice bertemu dengan Wesker. Alice mengungkapkan kekesalannya dan tetap menganggap Wesker yang sudah memulai semuanya. Tiba-tiba Wesker menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Alice. Itu adalah serum yang mengembalikan kekuatan Alice seperti sebelumnya. Kini Alice sudah menjadi manusia super kembali dan dia yang marah bersumpah akan membunuh Wesker. Namun Wesker berkata sebelum membunuh dirinya, ada hal lain yang lebih penting yang harus diselesaikan, yaitu menghentikan Red Queen yang akan memusnahkan seluruh umat manusia yang tersisa. Di luar gedung putih, mereka melihat jutaan zombie dan monster-monster mengerikan dengan berbagai bentuk yang dikirim oleh Red Queen untuk menyerang pertahanan terakhir umat manusia yang ada di gedung putih tersebut. Pasti kalian pada penasaran kan sama kelanjutannya? Makanya tonton video selanjutnya, oke?